Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan pengurus mushola Baitul Muluk, rumah muluk raja, rumah kerajaan, Masya Allah. Dan juga yang kita muliakan pemuka masyarakat yang hadir. Ada pemuka masyarakat Pak, ada Pak RW, Pak RT, dan juga yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan seluruh pengurus anggota Biker atau Biker Subuhan Pekanbaru. Insya Allah senantiasa kami doakan selalu dan istiqomah dalam hal dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan semua yang hadir tanpa terkecuali, Ustaz doakan agar kita semuanya subuh ini diberkahi, dicintai, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami sapa jemaah yang hadir, apa kabar? Semangat selalu. Kalau bisa jawab seperti anak TK, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ulang lagi, Bapak Ibu jemaah, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Takbir. Iya, pintar anak Bapak. Kenapa kami suruh contoh anak TK? Karena anak TK kalau kami ceramah tak pernah bersedih, dia yang gembira, berbahagia selalu. Kalau bisa buat contoh anak TK ya Pak. Kenapa? Karena anak TK itu belum banyak masalah pada dirinya. Kalaupun ada masalah tapi dia tidak hiraukan. Setiap hidup kita pasti ada masalah. Ibu-ibu masalah laki kami tengok banyak jodoh. Masalah dengan keluarga, jiran tetangga, kaum muslimin muslimat lainnya, semuanya ada masalah. Tapi ingat, kita punya masalah, insya Allah Allah yang akan memberi solusi. Tugas kita hanya menadahkan tangan, selebihnya biarlah Allah yang turun tangan. Insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, subuh ini kami tadi berangkat dari Kampar lebih kurang pas jam 4 lewat lah seketik tadi. Memang ngebut kami tadi Bapak Ibu. Ngebut lagi 1 ya 120 kalah Valentino Rossi. Iya kalah Valentino Rossi. Bahkan Biker Subuhan bisa kalah. Alhamdulillah kami ditemani oleh yayang kami tercinta. Nampak yayang Ustaz itu Bu? Alhamdulillah. Nya kalau dol yayang di samping kami walaupun ini tadi tangangu jololok tu kan. Bila nampaknya sonang dia tiang Bu. Ibu-ibu lain macam tu apa adanya? Ndak. Kasihan dulu. Baik Bapak Ibu, kami sangat senang sekali walaupun malam tadi kami ada 2 tempat ceramah, balik sudah larut malam bersama Ustaz Zibabur Rahman. Ada Ustaz Zibabur sini, ya alhamdulillah. Jadi dia mengatakan le jago subuh-subuhnya Ustaz, insya Allah kata kami. Makanya harus kita kuatkan. Kalau ada HP alarm, 2 HP 2 alarmnya. Tapi alhamdulillah kami terbangun, sempat juga mandi dan alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah, kenapa kami sangat membanggakan Biker Subuhan ini?
Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 104. Ada yang hafal? Kalau bisa ini dasar kita ya, ada yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyinya? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru, mengajak orang berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar. Dan itulah tanda-tanda orang yang sukses. Bapak Ibu kepengen sukses? Pengen enggak? Iya, setiap kita kepengen sukses. Uang kilo aja doa kepengen sukses. Makanya ada syaratnya, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ada segolongan umat ini, sekelompok umat, makanya kami anggap Baikar Subuhan ini. Tugasnya apa? Mengajak orang berbuat baik. Karena jarang biker-biker seperti ini Bapak Ibu. Biker-biker kadang katanya gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi, tetapi masjid musola ku lewati. Iya lewat ini. Tidak ada sholat. Nauzubillahi min dzalik. Ini mengajak kita subuh. Yang paling berat sholat itu sholat subuh. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Bagi orang-orang munafik tidak payah membedakan, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Contohnya subuh ini introspeksi diri bagi kita warga tempatan ini Pak Bu. Kalau kami tengok wajah-wajah, kalau bikin subuhan berapa orang itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 20 orang ada. Kalau jemaah kita tuh 2, 3, 4, 5 orang. Kesebelasan itu jadinya Pak ya. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini base campnya di daerah ini. Kantor nama Wasawai. Tapi ini sungguh luar biasa. Makanya ada kita sekelompok umat itu mengajak kepada kebaikan. Kebaikan apa diajaknya? Yaitu dalam rangka untuk sholat subuh berjemaah. Kadang-kadang ada dibuat oleh orang GSSB. Apa itu GE? Gerakan sholat subuh berjamaah. Kami kadang Bapak Ibu jam 1 malam ke Rohul sering berangkat. Orang Rohul coba bayangkan Bapak Ibu, sudah yang keratusan kali dia melakukan itu. Bahkan dia undangnya ustaz-ustaz yang dari Pekanbaru, dari Kampar, jauh Bapak Ibu mereka undang. Tapi insya Allah karena subuh ini subuh yang barokah. Kalau bikin subuhan yang keberapa ini? Tidak tahu. Nah, kalau rapik memang harus dicatat. Dihitung yang keberapanya. Pasti ratusan kali ini. Iya kan? Sudah ratusan kali. Masya Allah. 283. Buat besok di spanduknya. Di playernya 283. Ini juga sebagai motivasi bagi yang lain. Kenapa? Karena mengajak orang ke masjid berjamaah atau ke musola, satu kaki langkah saja, kaki kanan ini melangkah ke masjid, itu sudah mengangkat derajat kita dan pahala dapat satu. Dan kaki kiri melangkah sekali, itu menghapus dosa. Maka semakin banyak kaki kita melangkah ke masjid atau ke musola berjamaah, maka semakin banyak pahala dapat dan semakin banyak terhapus dosa. Tapi jangan salah paham, kami bawa motor Ustaz. Dari Kampar tadi kami dorong sepeda motor. Iya enggak? Contoh lah Ustaz si Babur di Bopanjang lah. Jam berapa mangkit tadi Ustaz? Sampai Songa lah ya. Coba kalau didorong jam 4.30 pakai jalan kaki, jam berapa sampai ke Baitul Muluk nih? Nah jam 8 pagi. Akhirnya sampai sih ke uang lah pulang lah bubar. Pakai jalan-jalan jadi. Maka Pak Bu gunakanlah
Alatnya, apa alatnya? Kalau kawan-kawan ini yaitu sepeda motor. Kami Bapak Ibu dulu pakai sepeda motor juga ke kampus, kuliah, ceramah masjid ke masjid. Tapi alhamdulillah pernah sekali jatuh kami, padahal kami pakai helm. Alhamdulillah gara-gara helm itulah mungkinnya kami terempas kepala ke aspal. Alhamdulillah helm yang pecah, tapi kepala alhamdulillah selamat. Tadi pakai helm kawan-kawan? Iya, harus safety. Pakai kaos kaki, tangan lagi, dan segalanya pakai kacamata, tutup mulut dan segala macamnya. Kadang-kadang anak-anak kita sekarang pakai sepeda motor mencontoh Valentino Rossi, nyebutnya Iya. Coba tengok Valentino Rossi atau MotoGP. Jatuh, tegak dia balik atau mati? Tegak dia balik, Pak. Gambingnya motornya mau lomba lagi. Kenapa ini? Karena safety-nya. Pakai helm, helmnya mahal. Dipasang apa nama tu? Pokoknya berkunci lah. Kalau anak muda kita sekarang helmnya digantung, bukan di kepala. Nauzubillah. Lanjut, bajunya saja pakai airbag. Makanya tidak apa-apa mereka jatuh. Tapi coba kita tengok anak-anak sekarang malam minggu, nauzubillahi min zalik. Itu banyak mereka balap liar, Pak. Tak pakai helm. Terbelah dua kepalanya langsung, Pak. Itu nyata. Kemarin kampung kami di Bangkinang 3 orang tewas langsung. Nauzubillahi min zalik. Makanya kalau bisa subuh ini anak-anak remaja tempatan harus hadir. Tapi hanya 1 orang kami tengok di belakang tadi. Mana anak tadi itu? Itunya. Alhamdulillah ada regenerasinya. Jadi kalau kami lihat tadi memang bikin subuh ini lengkap safety-nya. Itu yang harus kita contoh, bukan pakai sepeda motor sembarangan. Dia juga mengingat safety itu penting sekali. Itu pengajaran buat kita bersama, terutama khusus generasi muda. Kenapa? Ingat, karena sehari mati gara-gara kendaraan ini kalau dilihat di Dislantas RI itu 50 orang sehari di jalan raya, Pak, meninggal dunia. Berapa orang? Di Indonesia ini 50 orang meninggal dunia. Yang kebanyakan meninggal dunia itu bukan datuk-datuk, nenek-nenek, tetapi siapa? Para remaja yang ngebut-ngebutan di jalan. Nauzubillahi min zalik. Makanya bikin subuh ini memberikan pelajaran buat kita, mengajak kita kepada kebaikan. Karena kematian itu selalu mengintai kita, maka mengajak kita untuk pergi berjemaah ke masjid. Maka gunakan kendaraan kita tadi. Sepeda motor. Kalau nggak ada sepeda motor, pakai sepeda listrik. Jarang kan ngetren sepeda listrik, Pak. Iya kan? Murah sekarang. Hanya 75.000. Tapi DP-nya. Itu kampung kami, Pak. DP 75.000 bisa bawa pulang langsung. Tapi ansurannya nanti ayo. Ibu-ibu ada sepeda listrik, bawa sepeda listriknya untuk berjamaah. Tak ada kami sepeda listrik, Ustaz. Sepeda apa lagi? Sepeda ontel, sepeda dayung. Tidak ada juga jalan kaki. Tidak ada juga jalan kaki. Pakai apa lagi? Pakai mobil. Kami ambil mobil ini terakhir, Bapak Ibu, karena banyak orang sekarang dia membeli mobil, tapi mobil dipergunakan hanya untuk pergi jalan-jalan. Kadang-kadang kami tengok di Facebook, alhamdulillah, lah sampai di Masjid Terapung Cerocok. 500 km jaraknya, Pak, dari Pekanbaru. Masjid Terapung Cerocok sampai mobilnya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, 50 meter rumahnya dari musola, dari masjid, tak pernah mobilnya terparkir, Bapak Ibu yang berbahagia. Coba tengok, hanya mobil Ustadz yang ada. Ini alhamdulillah untung tidak hujan, Pak. Pernah kami ceramah, bahkan sering ini hujan-hujan seketiknya, Ustadz, jangan datang le Ustadz nih. Apa tidak datang? Hujan hari tidak ada jemaah, bekok dulu.
Kami akan datang Pak, walaupun tidak ada jemaah. Awak yang jemaah, walaupun tidak jadi wirid. Kenapa Ustaz? Karena insya Allah kami pakai mobil. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu yang berbahagia pakai payung kita ke masjid musola berjamaah. Ya, tidak ada di rumah kita kan payung. Untuk apa kita beli? Ada mantel. Rekan-rekan kawan-kawan pikir subuhan ini tidak ada hambatan, ada mantel. Iya, walaupun hujan dia tetap datang. Itu sebagai tauladan contoh kita. Makanya kami sampaikan kepada kita, untuk apa kita beli mobil itu? Mudah-mudahan itu saksi nanti, menjadi saksi. Contohlah yang terparkir di luar sana, sepeda motor biker subuhan itu saksi nanti di akhirat, bahwasanya ini di kendaraan dipergunakan untuk kebaikan. Insya Allah nanti tak ada kendaraan kita di sana, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kendaraan. Yakinlah kita Bapak Ibu yang berbahagia. Insya Allah pun kami demikian. Kami punya mobil bukan buat kebanggaan, tetapi insya Allah itu kebutuhan kami. Kalau kami mohon maaf pakai sepeda motor kini agak apa ya kita Bapak Ibu yang berbahagia. Kemarin pun kami coba membeli sepeda motor listrik. Kami ceper Bapak Ibu yang berbahagia. Rencana untuk pergi ceramah yang dokek-dokek kan, gang-gang sempit-sempit. Tapi agak payah juga. Tapi ada yang kami membawa kami. Walaupun hanya membawa kami di belakang. Alhamdulillah. Pak, dengar mic ini keluar? Ya, mohon maaf. Saudara sahabat kami sesama muslim, yang laki-laki, bapak-bapak, yuk jangan tunda-tunda lagi pergi berjamaah. Sholat berjamaah di masjid musola, karena ada masanya nanti kaki kita lagi tidak kuat lagi melangkah untuk ke masjid berjamaah. Sudah kaku. Bahkan kita digotong pergi berjamaah. Kalau digotong pergi apa namanya? Sholat jenazah. Ya. Selagi kita bisa sholat di belakang imam, sholatlah. Karena ada masanya nanti tak bisa lagi kita sholat di belakang imam, tapi sholat kita di depan imam. Kalau di depan imam apa namanya? Alhamdulillah. Tak solat apa boleh, nak solat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, tapi solat apa? Solat jenazah. Kalau solat jenazah itu lagi main game over. Game over, nauzubillahi min dzalik. Maka insyaallah mengajak orang kepada apa ini? Kebaikan, insyaallah balasannya adalah surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Ya, insya Allah itulah tempat tinggal kita nanti yang abadi. Dan dalam ayat tadi mengajak orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Ini kawan-kawan, kalau mencegah kemungkaran sudah dibuat. Apa contohnya? Ada enggak? Kalau mengajak kebaikan ini sholat berjamaah, subuh. Kalau mencegah kemungkaran, apa contohnya ada kemarin? Ada enggak satu contoh? Enggak ada. Contohnya ada di situ dibuka umpamanya tempat-tempat maksiat. Aduh. Itu termasuk kita cegah, karena maksiat itu mohon maaf, itu berdosa kita semuanya Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya harus dicegah. Kemungkaran, mungkar Bapak Ibu yang berbahagia, perbuatan apa kemungkaran itu? Perbuatan yang merusak dirinya, merusak keluarganya, dan merusak orang lain, orang banyak. Itu kemungkaran. Apa contohnya Bapak Ibu yang berbahagia? Seperti tadi balap-balap liar. Ya kan, balap-balap liar itu perbuatan mungkar, celaka orang lain dibuatnya. Kami pernah pergi berceramah Bapak Ibu di kampung kami, di jembatan-jembatan kan banyak anak-anak standing. Jadi tugas kami bukan saja mengajak, mencegah kemungkaran. Berhenti kami di situ sambil menyampaikan, ini maghrib jangan sibuk-sibuk kalian itu standing ke masjid mengaji, sholat jemaah. Waktu itu Bapak Ibu yang berbahagia kami sampaikan, ini membahayakan hampir tadi kita kecelakaan. Tapi apa katanya Pak? Gak takut dong. Diukur tinggi dengan kami. Coba bayangkan Bapak Ibu. Apa katanya Ustaz? Katanya, ayah amak denji tak larang itu nih. Ustaz yang memboleh sepeda motor pun, Ustaz boleh punya pun nama cik minyak. Memang tidak. Itu yang paling menyentuh sekali Bapak Ibu yang berbahagia. Bergetar hati ayah amak den
Tidak larang itu. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Bapak Ibu yang pertama melarang mencegah kemungkaran untuk anak-anak adalah orang tua inilah. Karena orang tua memberikan dia sepeda motor, memberikan dia apalagi Bapak Ibu minyak untuk membeli bensin orang tuanya. Maka ibu-ibu, ayo sama-sama kita mencegah kemungkaran ini. Itu perbuatan mungkar tanpa sengaja kita lihat banyak sekarang Bapak Ibu. Maka Bikar Subuhan ini mungkin ada taktiknya untuk memberikan motivasi. Diundanglah mereka tersebut buat sosialisasi umpamanya yang balap-balap liar tersebut secara pendekatan persuasif lah ya. Nah, tidak dengan kekerasan. Lanjut apa lagi Bapak Ibu yang berbahagia? Perbuatan mungkar banyak, termasuk narkoba. Iya kan? Nah, Bikar Subuhan ini kepengen tahan naik sepeda motor, isap sabu-sabu kemarin. Ada enggak? Itu apa yang diisap? Durian. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini kami kasih titip ini pada kawan-kawan, itulah kekuatan kita, pagar diri kita berkendaraan. Kami insya Allah lebih kurang berkendaraan ini mulai dari kuliah tahun 2000 sampai sekarang insya Allah Bapak Ibu yang berbahagia. Itulah amalan selalu kami baca. Karena Rasulullah mengatakan ucapan, amalan, kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa membaca kalimat ini, Allah akan menjaganya, melindunginya dari mana saja dia mulai kalimat ini. Makanya ini kami anggap pagar diri. Tahu pagar diri kita? Pakai apa? Pakai simat? Pakai tangkal? Atau pakai inex? Sabu-sabu? Jangan. Mana main? Yang main inilah insya Allah. Karena kemarin kami ceramah ke Sumatera Barat, ada datuk-datuk. Kalau datuk-datuk situ apa namanya Pak? Datuk-datuk, apa katanya Ustadz? Apa diri Ustadz? Gitu. Apa bahasa awak Bapak Ibu bahasa Indonesianya? Apa pagar diri Ustadz? Gitu. Waktu itu pusing kami menjawab, Pak, pagar diri macam apa? Masuk apa pokoknya? Bukan pakai zimat, bukan pakai tangkal atau yang lain-lainnya, tapi insya Allah pagar diri kami Pak, Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa ini? Karena kalau kita dalam berkendaraan dan dalam kehidupan kita selalu diintai oleh masalah, musibah, bencana silih berganti. Apalagi di jalan itu kata orang, satu kaki kita penjara, satu kaki kita masakit, satu lagi ke liang kubur. Tiga berarti memang benar. Berapa banyak Bapak Ibu yang berbahagia orang tidak memperhatikan itu. Tapi ketika kita berkendaraan, kita selalu mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Contohlah saja meninggal kita, insya Allah mangkana akhiran kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya melepaskan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga. Surga jaminannya. Kita anggap sepele, itu hanya sekedar ucapan, tapi itulah ucapan yang mengantarkan kita ke dalam surga. Kadang anak-anak kita itu lupa, ngebuk-ngebuk ngeng, tidak mengucapkan itu. Apakah itu surga? Tidak. Kalau itu dia umpamanya Bapak Ibu tidak ada safety, tujuannya mengangkat-angkat, bahkan sama itu dengan bunuh diri. Tapi kami yakinkan, pastikan Bikar Subuhan ini kalau ada kejadian nanti di jalan sampai meninggal dunia, kami yakinkan mereka itu adalah syahid
insyaallah husnul khotimah surga. Amin ya rabbal alamin. Sudah ada kejadian udah berapa tahun ini? Belum ada kan? Nah, itu coba Pak kita dengarkan ini. Sudah berapa tahun mereka ini berjalan tidak ada insiden-insiden. Kenapa? Karena mereka taat aturan, tertib. Insya Allah akan melindungi, Allah akan menjaga kita. Nah, lanjut, apalagi perbuatan maksiat nampak oleh kita, termasuk juga narkoba tadi kan. Ini yang paling terbanyak di tempat kita itu narkoba itulah. Kami kan seorang penyuluh, alhamdulillah dipercayakan sebagai ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Kampar. Jadi Bapak Ibu, di lapas itu kami memberi binaan lapas kelas 2A Bangkinang. Jumlahnya 1879 penghuni lapas. Sudah over apa? Over kapasitas. Tidak perlu sistem. Kenapa? Karena kapasitasnya tidak sampai 1000. Sudah lebih separuh Bapak Ibu. Berarti sempit itu berdesak-desakan iya. Kenapa? Karena kebanyakannya yang masuk ke sini bahkan setiap hari ada, yaitu kasus narkoba. Kemarin depan kami tanya apa kasusnya narkoba, belakang narkoba, kanan narkoba, kiri narkoba. Berapa tahun? SH katanya. Tahu Bapak Ibu SH? Kami pun waktu itu tidak paham apa SH itu. Secara hukum kata kami, Anda seumur hidup. Dia menangis dan memeluk kami Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi ingat Pak Bu, kalau memang betul-betul kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, akan diterima taubat kita. Maka oleh sebab itu bulan ini merupakan bulan taubat. Bulan apa sekarang? Ya, bulan Rajab. Harus kita ingatkan kepada anak-anak keluarga kita. Bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan yang terbuka lebar untuk bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak ada yang tidak berdosa. Dalam surat An-Nur ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sama dengan ayat tadi ujungnya, agar kamu mendapatkan keberuntungan atau sukses. Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hei orang-orang yang beriman, agar kamu mendapat keberuntungan atau sukses kalian. Maka tobat Bapak Ibu yang berbahagia. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan semurni-murninya bertobat. Tobat apa namanya? Tobat nasuha. Kalau tobat awak tobat apa besok? Tobat sambalado. Macam apa tobat sambalado tu? Abi boleh ulang deh. Ikuti yang banyak awak. Jadi bagaimana caranya Ustaz? Ketika kita itu harus tobat nasuha. Dalam kitab Al-Iman karangan Imam An-Nawawi itu ada 4 yang harus dimiliki oleh orang taubat nasuha. Yang pertama adalah al-iqla. Apa itu al-iqla? Memang betul-betul meninggalkan dosa-dosa yang ia lakukan. Ditinggalkannya dosa-dosa itu, tidak mengulanginya lagi. Contohlah ibu-ibu, dosa yang asik ibu apa? Gunjel, ya kan, apa namanya, berghibah. Ini tanpa sengaja kadang kita ibu-ibu bahkan sedang mendengarkan ceramah wirid juga menceritakan orang lain. Makanya kalau kita orang yang bertaubat nasuha, insya Allah dengar oleh kita orang menceritakan orang, kita akan tegur. Tak mampu tegur, diam. Kalau tidak menghindar, itu taubat nasuha. Lanjut, al-adam. Apa itu al-adam? Menyesali perbuatan yang ia lakukan. Bisa-bisa menangis, nyesal kita insya Allah. Karena banyak orang sekarang bangga akan dosanya. Alhamdulillah. Yang ketiga al-azam. Azam itu adalah bertekad, bukan saja di lisan tapi di hati. Dendakan den buek le. Bertekad dia dalam hatinya, takkan pernah saya buat. Tapi kalau tobat sambalado,
So buat tak kan buat suak lain ni. Contohlah pilkada kemarin tak kan dan buat sogok menyogok dulu ni. Tapi ketika nampak piti ambil juga. Ya Pak Bu, gara-gara pilkada kemarin banyak orang berbuat dosa. Nauzubillah min zalik. Bahkan bangga menerima serangan. Aduh, lu menerima serangan pajak katanya. Nauzubillah. Dan 2 hati dapat dan 3 hati ada dapat sembako lain. Bangga nauzubillah min zalik. Makanya seharusnya kita itu menyesali perbuatan kita dan bertekad kita ulangi perbuatan yang salah tersebut. Dan yang keempat itu al-abid. Apa itu al-abid? Taat beribadah. Nah, itu dia. Memang ditengokkan dengan ibadah. Contohlah mudah-mudahan ini mungkin saudara kami Bikar Subuhan ini kemarin dia terlanjur melakukan dosa. Tapi sekarang insya Allah ikut dia anggota Bikar Subuhan ini dengan cara untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang terutama subuh yang barokah ini. Makanya orang itu kalau tidak biasa sholat sholat subuh pergi sholat subuh, tidak biasa sholat sunat tahajud sholat tahajud, tidak biasa puasa Senin Kamis puasa. Pokoknya kebaikan dia buat. Makanya kata Rasulullah, andai kata kalian melakukan salah dan dosa, hendaklah sucikan diri kalian dengan berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu berdiri sholatlah 2 rakaat. Sholat apa itu namanya Bapak Ibu? Sholat sunat tobat. Maka Allah akan hapus segala dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah kan Bapak Ibu? Tak payah doh. Apalah dosa awak. Sholat kita 2 rakaat minta ampun, menangis kita, sesali perbuatan yang kita lakukan, bertekad kita tidak kita ulangi, maka Allah tadi akan ampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya kalau bisa sholat sunat taubat ini kita buatlah. Ini kesempatan emas bulan Rajab, apatah lagi nanti malam itu pas bertepatan malam 27 Rajab, malam Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa sekali sehari sebetulnya Bapak Ibu sholat sunat taubat. Karena Rasulullah setiap hari dia sholat sunat taubat walaupun dia tidak punya salah dan dosa. Lanjut, kalau tidak bisa sekali sehari, sekali seminggu malam Jumat. Tidak bisa sekali seminggu, sekali setahun. Tidak bisa sekali setahun, sekali seumur hidup. Tak bisa sekali seumur hidup. Abang tidak hidup lah. Masa iyo solat sunat taubat ni tak bisa. Jangan solat sunat taubat, solat wajib pun tak solat lah. Iya, nauzubillahi min zalik. Makanya yuk ni PR buat kita, biasakan kita solat sunat taubat. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada ulama kami baca biografinya atau kami bahkan menonton filmnya. Diambil dari kisah riwayat kisah aslinya, yaitu Buya Hamka. Kenal Bapak Ibu Buya Hamka? Kenal, harus kenal walaupun tidak pernah berjumpa ya Bapak Ibu. Dan ini pesawat memang di atas kita lewat ya Pak ya. Enak ini Bapak Ibu kalau ada anak-anak kita kan suka pesawat kan. Kami juga demikian dulu Pak, waktu kecil-kecil. Waktu anak-anak lah kecilnya setengah kami dulu. Memang ke Auri ini tempat wisatanya untuk menengok pesawat. Kalau lewat dekat kami dulu ya pesawat lari-lari kami waktu dulu tu. Lari-lari menengok. Tapi kalau helikopter lewat takut kami, tukang palo. Iya takut karena dulu Pak memang orang banyak berbuat sirik asal ada membuat jembatan. Itu di SEMA namanya Pak ya. Itu nyata itu kalau zaman dulu, tapi sekarang tidak lagi. Alhamdulillah. Nah, kisah siapa tadi? Buya Hamka. Jadi Buya Hamka rupanya pernah dipenjara 2 tahun, tapi bukan dia itu salah, tapi dia itu difitnah. Coba bayangkan usia yang senja, lebih dari 70 tahun umurnya, dipenjara Pak. Ulama kita itu di Sumatera Barat, tapi dia sudah tinggal di Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, waktu itu Buya Hamka dilihat oleh sipir penjara. Dia sangat
salut menengok Buya Hamka setiap malam solat sunat taubat. Ditanya kepada Buya, Buya, kenapa Buya solat sunat taubat? Padahal Buya tidak ada salah, tidak ada dosa. Kami yang jadi saksi, Buya hanya difitnah. Apa jawab Buya tadi Bapak Ibu? Saya merasa banyak dosa. Inilah yang harus ada pada diri kita Bapak Ibu, merasa berdosa. Walaupun kita umpamanya tidak ada dosa, tapi harus merasa, karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Entah kok Bapak Ibu yang hadir, ada Bapak Ibu merasa tidak berdosa? Ada enggak? Kalau ada kami kasih handphone. Aku besar aja Pak. Berdosa Pak? Kalau enggak baik sama jawab berdosa sodo Pak. Enggak ada. Makanya saya sholat sunat taubat. Singkat cerita, keluar penjara, meninggal lagi istrinya yang tercinta. Coba bayangkan Siti Raham nama istrinya tuh, ya meninggal dunia, istri satu-satunya yang ia sayangi. Di waktu itu setiap malam nampak lagi oleh anak-anaknya Buya tadi sholat sunat taubat. Ayah, kenapa ayah sholat sunat taubat? Ayah tidak ada dosa. Kami anak-anakmu yang menjadi saksi. Ayah adalah orang baik. Tapi apa jawaban ayahnya Buya Hamka? Nak, ayah merasa banyak dosa nak. Setelah itu kenapa ayah menangis sering setiap malam? Ayah menangisi nak almarhumah ibumu yang tercinta. Ayah sangat rindu nak. Itu kenapa ayah sholat sunat taubat? Kan biasa kan itu ibu amak rumahnya ketua awak kan. Nah, kita tak boleh terlalu terpaut hati kita kepada makhluk, sehingga bisa nanti merusak hubungan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak, Buya Hamka orang Muhammadiyah itu Pak, tapi tauhidnya dalam sekali. Hanya gara-gara terlalu terpaut menangisi almarhumah istrinya yang tercinta, katanya rusak tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia sholat sunat taubat. Bini nyodonya Bapak Ibu yang diingat edek nyoha rusak tauhid kepada Allah, apatah lagi mengingat bini kuat-kuat sikit, apalagi mengingat bini banyak mengingat bini uang apalagi menyimpan foto bini, apalagi melarikan bini. Nauzubillahi min zalik. Tidak taubat santai aja Pak, nauzubillahi min zalik. Maka dari itu banyak salah dan dosa kita, bertobatlah kita kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Bahkan Allah lebih cinta kepada tobatnya orang pendosa daripada zikirnya orang soleh. Kenapa? Karena zikirnya orang soleh itu amalannya sudah terbiasa, mudah bagi dia. Tapi tobatnya orang pendosa itu luar biasa, karena berat Bapak Ibu yang berbahagia. Tobat ini berat. Maka itulah banyak penghuni surga itu para pendosa yang bertaubat. Sekali lagi, kebanyakan penghuni surga itu adalah para pendosa yang bertaubat. Mudah-mudahan sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Astagfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kami tengok jam itu sudah masuk waktu suruh ya. Jadi Bapak Ibu, ini pikir subuhan ini mengajak kita sholat subuh berjamaah ini bukan saja pahalanya hanya subuh berjamaah. Tapi subhanallah, karena apa Bapak Ibu yang berbahagia? Man sholla sholat subuh jamaah bil masjid. Barang siapa
sholat subuh berjamaah di masjid hatta, lalu ia berdiam diri. Nah, diam diri kerjanya zikir. Zikir itu bukan saja mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, tapi taklim seperti ini juga zikir. Nah, ini zikir Bapak Ibu, karena dibacakan tadi ayat-ayat suci Al-Quran, zikir kita sampai waktu Isra. Maka setelah itu sholat sunat apa namanya Pak Bu? Sholat sunat Isra 2 rakaat. Maka pahalanya kata Rasulullah sama ia sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Masya Allah, orang payah-payah pergi haji umroh Bapak Ibu, mengeluarkan duit banyak, tapi dengan cara ini kita tidak mengeluarkan duit, dapat pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tamah, sempurna. Masya Allah, alangkah banyaknya pahala kita dapatkan subuh ini. Bahkan nanti juga tadi kami dengarkan di pengumuman dikasih lagi apa? Sarapan itulah datangnya. Alhamdulillah, Masya Allah, sodako yang baik itu sodako air minum, itu minimalnya. Apalagi kita dikasih makan, itu sodako yang paling bagus sekali Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya yuk sama-sama awak bersodako, walaupun memberi segelas minuman, insya Allah itulah merupakan amal bagi kita. Dan kita doakan, kami doakan biar subuhan ini tetap eksis selalu, tetap insya Allah jaya istiqomah selalu dalam rangka dakwah, dalam rangka perjalanan, walaupun perjalanan ini di jalan raya, tapi mengajak orang dalam rangka untuk kebaikan, dan insya Allah kebaikan akan membawa seseorang itu ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apa yang kami sampaikan tadi kalau ada Bapak Ibu yang menyinggung hati, karena kami selama seperti inilah Bapak Ibu, ada kadang-kadang mau ya kuat suara kami mohon dimaafkan. Mau Bapak Ibu maafkan Ustaz Nursal? Alhamdulillah Bapak Ibu tak ada salah kepada kami, walaupun tadi ada mungkin menyampaikan berkata Ustaz pendek mah, Ustaz kecil ini ada tadi Ibu. Kalau ada lah dulu kami maafkan. Pokoknya awak saling memaafkan, dan kepada Allah kita minta ampun. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup doa. Ya, astagfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami telah banyak berbuat dosa ya Allah. Tanpa ampunan dan belas kasih-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang sesat. Untuk itu ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami. Kami punya orang tua, sungguh celaka kalau kami tidak bisa menyelamatkan mereka karena kedurhakaan kami. Jadikanlah ya Allah kami ini anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan manakala orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah, tempatkanlah mereka di taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ampunkan juga dosa suami, istri, dan anak-anak kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kaum muslimin wal muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, curahkan kasih sayang-Mu terhadap kami ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kami ini Engkau berikan pintu hidayah ya Allah. Bukakan pintu hidayah kebenaran kepada kami ya Allah. Memang hari ini kami belum pantas untuk surga-Mu, tapi kami takut sekali ya Allah akan api neraka-Mu, karena
Tulang kami terlalu lunak untuk neraka-Mu ya Allah. Tulang kami terlalu rapuh untuk neraka-Mu ya Allah. Untuk itu akhirlah hidup kami ini dengan akhir yang husnul khatimah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya setelah sholat syuruk nanti kita akan mengadakan sarapan bersama. Oleh karena itu jangan pulang dulu ya Pak Ibu. Untuk menutup pada acara kita kali ini, saya akan berpantun yang viral pada sekarang ini. Ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.